Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda semuanya, Ananda yang soli dan solihah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini, Bunda akan menyampaikan kultum dengan tema para penghafal Al-Quran. Subhanallah, dengan tema Al-Quran ini kita tentunya menarik histori, sejarah bagaimana mengumpulkan sejarah para penghafal Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kalamullah, wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, pada umat ini. Di dalamnya terkandung 30 juz, kemudian ada 114 surah dan 6.666 ayat. Ribuan ayat yang disampaikan sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW yang notabene pada saat itu tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis karena faktor beliau dari kecil memang tidak mengenyam pendidikan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran yang sangat murni ini bukan ciptaan dari atau karangan dari Nabi Muhammad SAW atau dari manusia yang lainnya, karena sampai saat ini, sampai detik ini belum ada, tidak ada manusia yang dapat menulis atau mengarang seperti Al-Quran. Bahkan kemiripan pun tidak ada, karena begitu murni dan indahnya Al-Quran, kalamullah yang diberikan sebagai wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW diberikan wahyu secara bertahap oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, dan sadar dengan faktor karena beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, akhirnya beliau menyuruh beberapa sahabat untuk mendokumentasikan. Ada yang menghafal, ada juga yang menulis dengan media-media sederhana seperti di atas pelepah kurma, mengukir di atas kerangka unta, bahkan mengukir di atas batu, guna mendokumentasikan Al-Quran. Wah, sangat luar biasa, subhanallah, perjuangan para sahabat dalam mendokumentasikan Al-Quran. Kemudian hingga tiba pada saat Rasulullah SAW bertemu para sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Diantaranya sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran, ada Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang sangat luar biasa dengan bangganya ketika itu menjadi penghafal Al-Quran. Dan mungkin dijadikan sekretaris pribadi oleh Rasulullah SAW karena saking banyaknya hafalan yang berasal dari Zaid bin Thabit. Tidak hanya Al-Quran, bahkan hadis pun banyak dari beliau. Kemudian ada juga Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah juga yang banyak menghafal Al-Quran. Dan juga tentunya ada Utsman bin Affan, seorang dermawan yang sangat luar biasa dengan hafalannya. Dan tentu saja ada Ali bin Abi Thalib sebagai ponakan dan juga sepupu dari Rasulullah SAW. Dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib, beliau pun sama menjadi penghafal Al-Quran ketika pada saat itu. Ketika sepeninggal Rasulullah SAW wafat, Al-Quran pun otomatis sudah berhenti, sudah tidak diturunkan lagi, maka sudah sepenuhnya Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini. Maka tugas dari para khalifah adalah menjaga Al-Quran itu sendiri. Hingga tiba pada saat dimana ada perang besar yang diikuti oleh para umat muslim pada saat itu. Dan juga tentunya para sahabat Rasulullah, para penghafal Al-Quran ini juga mengikuti panggilan jihad tersebut. Mereka banyak berbondong-bondong mengikuti peperangan pada saat itu di zaman khalifah. Sampai akhirnya ternyata banyak yang syahid di antara para hufaz, para hafiz Al-Quran ini. Dan ini menjadi kekhawatiran bagi khalifah pada saat itu. Ada khalifah Umar bin Khattab dan juga khalifah pada saat itu, sampai terjadi pada saat khalifah Utsman bin Affan. Hingga di masa khalifah Utsman bin Affan terjadilah mega proyek pengumpulan mushaf Al-Quran, hafalan Al-Quran digabungkan menjadi mushaf, dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dikumpulkan
sehingga dikumpulkan sampai saat ini menjadi mushaf Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan pada saat ini. Ananda yang soleh dan solihah, dari kisah-kisah tersebut tentunya kita sebagai umat Rasulullah SAW, umat Muslim tentunya ingin dan tentu saja sebagai kebanggaan menjadi para penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, banyak keistimewaan yang didapat. Salah satunya ialah menjadi sahabat yang umat yang diutamakan sebagai penghafal Al-Quran. Kita dengan hafalan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku kita, dalam ucapan kita, sampai nanti ketika di akhirat kelak kita juga akan dimasukkan ke dalam surga menjadi umat Rasulullah yang terpilih. Kemudian juga sebagai penghafal Al-Quran tentunya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Orang yang menghafal Al-Quran sungguh sangat luar biasa, subhanallah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada, bahkan di padang mahsyar nanti kelak. Saat pertolongan dari semua makhluk, bahkan dari Allah sendiri, kita tidak bisa dapatkan, maka kita sebagai anak yang soleh yang menghafal Al-Quran, kita bisa memberikan penerangan, kita bisa memberikan syafaat kepada orang tua kita yang mendahului kita. Dan juga dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengirimkan doa-doa, tentunya menjadi penerang di kuburan atau di alam kubur dari orang tua kita, dan juga tentunya di alam kubur bagi kita pribadi yang menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, begitu hebatnya Al-Quran dan begitu istimewanya Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya di mana di titik kita sulit menghafal Al-Quran, sulit buat mengucapkan murajaah. Kadang kita lupa bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Kadang tercampur dengan mulut ini, berkata kasar pada orang tua kita, berkata kotor pada teman-teman kita, berkata kasar pada teman-teman kita. Kita campur keadukan dengan hafalan-hafalan kita. Tentu saja Allah menjaga Al-Quran ini, sehingga akhirnya kita lupa, kita sulit menghafal. Makanya Anda yang soleh dan solihah, ayo kita jaga hafalan kita. Kita jaga mulut dan lisan kita agar terhindar dari perkataan-perkataan yang sia-sia, agar kita bisa menghafalkan Al-Quran, sehingga kita bisa memberikan surat sertifikasi undangan dari sekolah kepada orang tua kita, sehingga orang tua kita bisa menyaksikan kita sertifikasi juz 30. Dan mudah-mudahan sampai selesai Al-Quran 30 juz kita bisa hafal. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk para penghafal Al-Quran yang diberi syafaat nanti ketika di akhir kelak. Wallahu a'lam bishawab. Dari pardon sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.